Shalom buat kita semuanya. Kembali lagi bersama saya Winda Ambarita Lumban Pea, mahasiswa Sekolah Tinggi Belfro, tingkat 5 semester 9. Pada konten kali ini, kita akan mendengarkan renungan yang ditujukan kepada orang yang belum mengenal Kristus. Tetapi sebelumnya itu, saya tetap mengajak kita semua untuk tidak lupa memberi like, subscribe, serta komen, dan jangan lupa di-share demi kelancaran praktek lapangan 3 saya. Saudara yang terkasih, kita semua pasti mengalami bagaimana mengenal seseorang di dalam hidup kita. Sebagai contoh, ketika kita baru lahir, kita dididik, diajarkan, dan proses itu terjadi dan berlangsung secara bertahap dan tidak ada habisnya. Karena semakin banyak kita belajar, maka semakin banyak yang kita ketahui. Demikian halnya berbicara mengenai bagaimana kita mengenalnya. Di dunia ini, setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda dan memiliki keunikan yang tersendiri akan pengenalannya terhadap Yesus Kristus. Mari kita dengarkan beberapa cara orang-orang Kristen secara pribadi mengenal Tuhan di dalam hidupnya. Awalnya, saya mengenal Tuhan dari kedua orang tua saya yang selalu mengajarkan tentang Tuhan dan selalu membimbing saya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Jadi melalui ibadah sekolah minggu juga, guru-guru sekolah minggu mengenalkan siapa Tuhan yang berperan di dalam kehidupan saya. Jadi yang saya pahami sampai saat ini dan saya kenal bahwa Tuhan adalah Sang Pengasih. Dia peduli terhadap kehidupan saya dan selalu menolong saya. Halo, saya Felicia Situmorang. Saya mengenal Tuhan dalam hidup saya sejak saya hidup dalam kandungan ibu saya lewat nafasnya, komunikasi, dan juga doa yang ia panjatkan selama saya dalam kandungannya. Bahkan sampai saat ini ketika Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi saya mengenal Dia. Dan juga lewat keluarga saya, khususnya orang tua, saya mengenal Tuhan lewat pengajaran, nasihat, dan juga teladan sikap, perilaku, dan perkataan yang ditunjukkan kepada saya. Saya juga mengenal Tuhan lewat orang-orang di sekeliling saya, baik saudara, teman, kerabat, siapapun itu yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup saya. Bahkan lewat berbagai peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi hingga pada saat ini dalam hidup saya juga semakin mengenal Dia. Pengalaman pribadi saya mengenal Tuhan. Saya telah mengenal Tuhan sejak saya masih kecil. Karena orang tua saya dulu telah mengenalkan Tuhan dalam hidup saya sejak kecil melalui sekolah minggu dan ke gereja. Dan sampai sekarang saya betul-betul mengenal kasih dan karunia Tuhan buat keluarga saya dan buat anak-anak saya. Itulah pengalaman pribadi saya mengenal. Shalom buat kita semuanya. Saya mengenal Tuhan di dalam hidup saya melalui orang tua saya, melalui berkat yang Tuhan berikan dalam hidup saya, dan juga melalui pengajaran seperti doa, saat teduh, dan melalui persekutuan dengannya, sehingga saya semakin mengenal Tuhan di dalam hidup saya. Dalam hal mengenal Tuhan Yesus, juga kita harus mengenal Tuhan Yesus itu dengan memberikan respon yang baik. Respon yang baik itu adalah kita harus merespon apa yang telah Tuhan lakukan kepada kita. Ketika Tuhan memberikan sesuatu yang indah kepada kita, kita harus meresponnya dengan indah. Merespon kita, bagaimana cara kita merespon apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dalam artian itu, kita dapat pergi ke gereja untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, memuji namanya, memuliakan namanya. Saudara yang terkasih, kita sudah mendengar dari kelima narasumber kita. Di sana, kita dapat mendengar dan menyimak bagaimana mereka mengenal Tuhan di dalam hidupnya. Ya, benar. Setiap orang memiliki perjumpaan tersendiri secara pribadi untuk percaya dan semakin mengenal Tuhan dalam hidupnya. Bila kita kaitkan mengenai perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria, dalam Yohanes 4 ayat 39-42
Saya akan bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Dari sini semakin diperteguh bahwa benar Yesus ada di tengah-tengah kita. Salah satu keunikan kita sebagai orang Kristen yaitu Allah bersedia hadir dan tinggal di tengah-tengah umatnya. Allah melakukan itu dalam wujud Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah salah satu fondasi kekristenan, yaitu bahwa Allah pernah berinkarnasi atau menjelma menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Immanuel, sebuah nama berasal dari bahasa Ibrani. El yang artinya Allah, Immanu artinya beserta kita, sehingga Immanuel artinya Allah beserta kita atau Allah berdiam di tengah-tengah kita. Kita lihat apa yang terjadi ketika Yesus bersama kita. Dalam Yohanes 20 ayat 19-22 ada 4 hal, yaitu damaian. Kita melihat murid-murid Yesus takut kepada orang Yahudi. Yesus mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Sukacita. Murid-murid Tuhan Yesus bersuka cita ketika melihat Tuhan. Baik atau respon. "Bapa telah mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu." Artinya, hidup kita harus menjadi hidup yang berguna bagi Dia dan bagi semua orang. Diberikan kekuatan. Dia menghembusi murid-muridnya dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Ya, benar. Pada saat Tuhan mengutus kita, kita diberi Roh Kudus. Nah, Roh Kudus adalah Roh Allah yang penuh kuasa. Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk melakukan perkara-perkara besar. Saudara yang terkasih, sudahkah kita mengenalnya? Sudahkah kita merasakan Dia ada di tengah-tengah kita? Firman hari ini mengingatkan bahwa ketika Yesus ada di tengah-tengah kita, ternyata ada banyak perkara indah yang kita alami. Maka keempat hal tadi harus kita rasakan di dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan. Amin.